Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa belajar lagi meskipun dengan cara daring lagi ya. Oke, melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, Mapala kita akhlak, kita membahas mengenai ilmu kalam. Nah, pada pertemuan ini kita melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Kalau kita yang kemarin kita membahas pengertian dan hubungan ilmu kalam dengan ilmu yang lain. Hari ini kita akan mempelajari sejarah dan perkembangannya ilmu kalam. Oke, kita flashback dulu, kita ke belakang. Sejarah perkembangan ilmu kalam. Dalam agama Islam, ilmu kalam pertama kali muncul bukan dari peristiwa pemikiran atau perdebatan yang panjang antar tokoh agama, tetapi muncul dari peristiwa politik yang tidak menemui penyelesaian dan berkembang menjadi aliran atau kelompok pemikiran agama. Jadi begini, dalam hampir semua agama itu ilmu kalam atau pemikiran-pemikiran mengenai keagamaan yang bersifat dasar-dasar agama itu dimulai dari perdebatan antar tokoh yang kemudian memunculkan berbagai macam aliran. Ya, namun dalam agama Islam tidak demikian. Justru pemikiran-pemikiran keagamaan itu muncul berawal dari peristiwa politik, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan, perebutan kursi kepemimpinan di dalam agama Islam. Nah, di dalam sejarahnya umat Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan itu sudah mulai mengalami kekacauan, tetapi tidak begitu signifikan, dan puncaknya terjadi pada perselisihan. Maksudnya puncaknya perselisihan itu terjadi pada masa Sayyidina Ali, bahkan sampai terbunuhnya Sayyidina Ali. Bagaimana agama Islam atau kelompok-kelompok dalam Islam itu bisa pecah? Ada dua masa. Yang pertama pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin sebenarnya setelah Nabi wafat, aroma perpecahan dalam umat Islam itu sudah nampak, namun masih bisa terselesaikan. Baru di masa Khalifah Utsman mulai memanas hingga menyebabkan terbunuhnya sang khalifah. Puncak perselisihan terjadi di era kepemimpinan Sayyidina Ali. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, di masa Utsman itu sebenarnya gejolak atau perpecahan sudah mulai ada, tetapi masih bisa terkendalikan. Ya, meskipun pada saat itu akhirnya Sayyidina Utsman khalifah pengganti pengganti Umar bin Khattab ini sedo atau meninggal karena dibunuh oleh orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina Ali. Namun pada perkembangannya keluarga dari Khalifah Utsman ini menuntut kepada Sayyidina Ali yang saat itu menjadi khalifah agar mengusut tuntas orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Karena entah kenapa atau mungkin terlalu sibuk karena terjadi banyak pemberontakan dan lain sebagainya, yang tertangkap itu cuma eksekutor dari Sayyidina Utsman, yang lain tidak. Namun keluarga Sayyidina Utsman ini tidak menerima dan akhirnya membentuk kelompok sendiri yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah yang berpusat di Damaskus, yang saat itu sahabat Muawiyah atau Sayyidina Muawiyah ini adalah berposisi sebagai gubernur Damaskus. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin atau ini sebenarnya masih pada pemimpinan Sayyidina Ali ya, jadi masih pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali terjadi peperangan saudara yang parah. Di masa ini terjadi dua perang sebenarnya, yaitu perang Jamal, yaitu perang yang dipimpin oleh Sayyidina Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, melawan pasukan sahabat Tolhah dan Zubair bin Awam. Namun itu terselesaikan dan Sayyidah Aisyah dipulangkan kembali ke Madinah.
Dan setelah itu terjadi perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang antara Sayyidina Ali melawan kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Nah, di akhir perang Siffin terjadi perundingan atau peristiwa yang dikenal dengan tahkim, yang efeknya muncul atau memunculkan 3 kelompok besar dan berkembang menjadi aliran keagamaan. Nah, tadi sudah kita baca atau sudah kita terangkan, sudah kita jelaskan mengenai perkembangan ilmu kalam di masa Khulafaur Rasyidin dan setelahnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya aliran dalam ilmu kalam. Nah, faktor yang menyebabkan aliran-aliran dalam ilmu kalam yang pertama begini, ada 2 faktor sebenarnya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Maksudnya dari dalam itu dari dalam agama Islam sendiri, dari dalam kelompok kita, kelompok orang Islam. Kemudian juga ada dari kelompok bukan dari Islam, bukan dari agama Islam. Faktor yang menyebabkan timbulnya aliran ilmu kalam yang berasal dari dalam adalah dorongan untuk mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dalam agama kita itu kan disuruh untuk belajar mengkaji Al-Quran dan Hadis. Namun dalam prakteknya ketika ketika orang itu mengkaji Al-Quran dan Hadis, terjadi berbagai macam penafsiran antara satu ulama dengan ulama yang lain. Nah, ketika terjadi perbedaan inilah yang menyebabkan potensi terjadi perpecahan. Kemudian faktor dari dalam agama Islam sendiri adalah terjadi perbedaan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa Al-Quran dan Hadis itu adalah sumber hukum dalam agama Islam. Nah, di dalam Al-Quran dan Hadis ini mempunyai gaya bahasa atau gaya sastra yang sangat tinggi sehingga bisa ditafsirkan secara luas. Nah, setiap mufasir mempunyai pandangan sendiri-sendiri dan tidak jarang mempunyai pemahaman yang berbeda antara mufasir satu dengan mufasir yang lainnya. Nah, dari sinilah juga bisa menyebabkan timbulnya aliran atau timbulnya kelompok dalam ilmu kalam. Kemudian persoalan politik yang ketiga. Nah, ini seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa aliran dalam ilmu kalam itu muncul bukan dari pengkajian Al-Quran dan Hadis awalnya, tapi dari persoalan politik, yaitu persoalan perebutan kekuasaan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah yang terjadi dalam perang Siffin. Kemudian setelah perang Siffin itu muncul peristiwa tahkim atau perundingan yang mengakibatkan kelompok dari Sayyidina Ali ini sebenarnya mau menang tapi kalah gara-gara itu perundingan tersebut. Dan kemudian muncullah 3 kelompok besar. Yang pertama Khawarij, Syiah, dan kelompok Sayyidina Muawiyah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, persoalan politik dan kemudian muncul peristiwa tahkim. Oke, saya jelaskan sedikit. Peristiwa tahkim itu adalah perundingan antara Sayyidina Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan kelompok Sayyidina Muawiyah yang diwakili oleh sahabat Amr bin As. Nah, baik Sayyidina Ali dan kelompoknya atau Sayyidina Muawiyah dan kelompoknya itu keduanya adalah sahabat. Jadi apapun yang terjadi di antara mereka, kita tidak usah ikut beranggapan negatif atau beranggapan buruk. Ya wis, kita menghormati saja. Bagaimanapun mereka adalah sahabat Nabi. Oke, kita lanjutkan beberapa faktor yang mempengaruhi umat Islam atau agama Islam pecah menjadi beberapa aliran atau beberapa kelompok. Kalau tadi kita sudah membahas faktor yang dari dalam, sekarang kita bahas faktor yang dari luar. Faktor yang dari luar apa saja? Begini, yang pertama adalah pengaruh pemikiran agama lain. Maksudnya begini, dulu ketika zaman Bani Abbasiyah itu umat Islam itu sudah meraih kejayaan, bahkan menjadi negara superpower yang
efeknya adalah banyak dari ilmuwan-ilmuwan dari negara lain, dari Eropa terutama itu, yang juga belajar di Bani Abbasiyah, tepatnya di Irak. Nah, di dalam pembelajaran tersebut ada semacam perdebatan atau perdebatan atau istilahnya perdebatan itu saja, perdebatan pemikiran keagamaan antara agama Islam dan agama lain. Jadi sama-sama ingin menguji kebenaran mengenai keagamaannya masing-masing, baik itu agama Islam ataupun agama di luar Islam. Nah, pada saat itu yang kuat selain agama Islam adalah agama Kristen dari Eropa ya. Dari situ kemudian muncullah ilmu kalam, ilmu perdebatan atau ilmu pembicaraan mengenai tentang dasar-dasar keagamaan, yaitu mengenai ketuhanan, mengenai kenabian, mengenai wahyu, akal, dan seterusnya. Itulah faktor dari luar. Kemudian faktor dari luar yang kedua adalah pengaruh ajaran filsafat. Jadi pada masa itu ajaran filsafat itu kan kita tahu ya, filsafat itu adalah ajaran dari budaya Yunani, bukan dari Arab atau bukan dari Islam. Nah, namun pada saat Islam sudah menjadi negara superpower, yaitu pada masa Bani Abbasiyah, banyak kitab-kitab atau buku-buku bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari oleh orang Arab atau orang Islam. Akhirnya orang itu jadi pintar semua. Di Spanyol jadi pintar, jadi Andalusia itu di Abbasiyah juga pintar. Nah, namun efeknya ilmu yang digunakan untuk mengkaji filsafat juga digunakan untuk mengkaji Al-Quran dan hadis. Nah, inilah akhirnya yang munculkan berbagai macam perbedaan pendapat antar mufasir, antar pengkaji agama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi pembelajaran ilmu kalam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bermanfaat. Namun apabila penyampaian saya tadi kurang jelas, nanti bisa sampean tanyakan ya di kolom komentar pada e-learning kita, di kelas e-learning ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.